Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Jumat 8 Mei 2026. Tema: Hati Nurani yang Murni. Akibat dari menolak hati nurani yang murni. Pembacaan firman. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. 1 Timotius 1:19. Pembahasan. Di dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan kepada manusia sesuatu yang sangat berharga, yaitu hati nurani. Hati nurani adalah suara lembut di dalam diri, yang menegur ketika kita salah, dan memberi damai ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hati nurani bukan sekedar perasaan manusia, tetapi dapat menjadi alat yang dipakai Roh Kudus untuk mengingatkan, mengarahkan, dan menjaga hidup orang percaya. Rasul Paulus ketika menulis kepada Timotius, menasihatkan supaya ia mempertahankan iman dan hati nurani yang murni. Mengapa? Karena Paulus tahu bahwa banyak orang tidak jatuh dalam dosa besar secara tiba-tiba. Kejatuhan rohani sering dimulai dari hal kecil, seperti mengabaikan suara hati nurani mereka yang murni. Hati nurani yang murni adalah suara Tuhan dalam diri manusia yang menegur saat berbuat salah. Namun, jika teguran itu terus diabaikan, hati menjadi tumpul, sehingga dosa yang dahulu disesali akhirnya dianggap biasa. Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Timotius 1:19 bahwa orang yang menolak hati nurani yang murni dapat mengalami kandasnya iman, seperti kapal yang hancur karena kehilangan arah. Bahaya terbesar adalah ketika seseorang tampak rohani secara lahiriah, kelihatan oleh sesama manusianya, tetapi hatinya sudah tidak peka terhadap dosa yang selama ini dia lakukan tanpa sadar. Karena itu, sebagai orang percaya, perlu untuk menjaga hati nurani kita setiap saat, baik melalui pertobatan, firman Tuhan, dan kepekaan terhadap teguran Roh Kudus. Orang yang rendah hati akan cepat bertobat, sedangkan hati yang keras akan terus membenarkan diri. Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk selalu menjaga hati yang murni, melalui hidup dalam kejujuran dan kekudusan, sehingga tetap kuat dalam iman dan hidup dalam damai sejahtera. Melalui 1 Timotius 1:19, Tuhan mengajarkan kita bahwa hati nurani yang murni adalah penjaga iman orang percaya. Jika hati nurani terus diabaikan, dosa akan semakin menguasai hidup dan iman dapat menjadi kandas. Karena itu, kita harus menjaga kepekaan terhadap teguran Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan tidak membiarkan dosa kecil tinggal di dalam hati. Orang yang memelihara hati nurani yang murni akan hidup dalam damai, berjalan dalam kebenaran, dan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Apakah selama ini saya masih peka terhadap teguran hati nurani ketika melakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Adakah dosa kecil yang selama ini saya anggap biasa, padahal Tuhan sedang menegur saya untuk meninggalkannya? Penerapan. Pesan pada hari ini. Biasakan hidup dalam kejujuran, baik di rumah, di tempat kerja, di sekolah, maupun dalam pelayanan. Jagalah perkataan, sikap, dan tindakan, supaya tetap mencerminkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, agar hati tetap peka terhadap suara Roh Kudus. Quotes. Kejatuhan rohani tidak dimulai dari dosa besar, tetapi dari hati yang mulai mengabaikan teguran kecil. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini, mengajari kami untuk selalu memiliki hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8.